warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Liridallah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. 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 Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita dapat berkumpul hadir di tempat Bapak Sulaiman sekeluarga. Tidak lain tujuan kita semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan sahibul hajat Bapak Sulaiman sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, dilipat gandakan rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan juga yang hadir kita semua pada kesempatan malam ini yang ada hajat baik dunia maupun akhirat, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang ada masalah, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah urusannya, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat zahir dan batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir kita doakan Ananda Andika Kurniawa Iskandar, anak dari Bapak Haji Sahawi. Mudah-mudahan tanggal 1 Agustus besok akan berangkat ke pondok pesantren. Mudah-mudahan dalam
pencarian ilmunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Terus tiada henti-hentinya kita untuk selalu istiqomah mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah zikir thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kumpulnya kita dari satu tempat ke tempat yang lain tidak ada tujuan apa-apa, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam munajat kita selalu kita panjatkan, ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. InsyaAllah bagi orang pengamal zikir dan yakin dengan amaliyahnya, meskipun sekarang sedang musim kematian, pagi-pagi innalillah wa inna ilaihi raji'un, siang innalillah wa inna ilaihi raji'un, sore nanti innalillah wa inna ilaihi raji'un, besoknya gitu lagi. InsyaAllah bagi yang mengamalkan amaliyah zikir dan yakin dengan keagungan Allah, bukan sombong tapi tahaddus binikmat, bahwa kematian itu bukan hal sesuatu yang menakutkan bagi umat yang beriman. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa kematian bukan sesuatu hal yang ditakuti. Untuk apa menakuti atau takut kepada sesuatu yang sudah pasti akan terjadi? Tidak ada gunanya takut kepada sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan kematian itu bukan akhir, tapi awal kehidupan di alam gaib. Istilahnya juga adalah banyak istilah: mati, meninggal, wafat. Bagi kita yang beriman ada kata spesial, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya mati begitu saja. Ayatnya juga jelas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya kembali pastinya dalam suasana keadaan yang amat gembira, sebab asalnya dari sana, bahwa kita bukan berasal dari sini, asalnya dari sana, lalu Allah turunkan kita ke alam dunia, tiba waktunya kita kembali lagi kepadanya. Orang yang kembali itu mestinya dalam keadaan amat bergembira.
Contoh sederhananya adalah ketika kita pulang kampung, mudik, kembali kita ke halaman kampung asal. Tidak ada rumusnya orang yang mudik kembali ke kampung itu dalam keadaan sedih. Kalau sedih berarti ada masalah pada dirinya. Kalau sedih berarti ada masalah pada dirinya. Mungkin bisa saja di kampung dia banyak utang, bisa jadi. Atau pas diajak pulang kampung nggak ada ongkos, itu masalah bagi dirinya. Tapi terlepas dari itu, bahwa hati yang terdalam pasti tidak bisa dipungkiri dalam keadaan senang. Terlebih lagi akan bertemu kepada kedua orang tua. Maka kalimah dalam Al-Quran itu radiyatan mardiyah, yang berangkat, ya radiyatan mardiyah itu yang berangkat, radiyatan yang berangkatnya gembira, mardiyah yang nunggunya senang. Itu gambaran radiyatan mardiyah. Contoh ajalah, kalau seandainya orang tua kita atau kakak kita merantau, gak usah jauh-jauh, ke luar negeri aja, gak usah jauh-jauh, ke luar negeri aja merantau, udah 10 tahun enggak ketemu, berarti 10 kali lebaran Idul Fitri enggak ketemu, 10 kali lebaran haji enggak ketemu. Dapat telepon besok, katanya selesai manakib, besok pagi dia meluncur ke Lampung, mau ketemu dengan keluarga. Pasti kalau dekat dan kalau tidak ada masalah, teramat gembira keluarga yang ada di Lampung, senang mendengarnya. Bukti senang, segalanya pasti dipersiapkan. Bukan hanya tempat tidurnya, mulai dari mau makan apa nak besok, itu ditanya. Mau buah apa, itu ditanya. Saking gembiranya. Dan bukti ada masalah, ketika sudah tiba waktunya mau ke Lampung, yang di sana nggak mau balik ke sini, pasti ada masalah itu. Sudahlah kerjaan di sana nggak ada lagi, gitu. Kontrakan sudah habis, sanak famili di sana nggak ada, tiba waktunya pulang ke Lampung, nggak mau pulang. Padahal keluarga di Lampung sudah nunggu. Tapi dia nggak mau, pasti ada masalah. Begitu pula lah kita ini kepada Allah. Sudah ditentukan harinya, tanggalnya, bulannya, jamnya, kapan balik, tapi masih nggak mau balik-balik juga, berarti ada masalah. Jadi bukti masalah itu
tersadarkan oleh diri, bisa saja lebih banyak melakukan perbuatan yang tidak baik ketimbang yang baik. Banyak melakukan perbuatan tercela daripada perbuatan yang baik. Nah, jadi insya Allah bagi kita yang beriman, kematian itu bukan hal yang menakutkan. Tinggal lagi adalah tugas kita bagaimana kita mempersiapkan diri kalau seandainya Allah menjemput kita. Bagaimana persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan itu adalah amal ibadah soleh. Antara lain seperti ini, mengamalkan amal yang zikir, karena begitu besar dan agungnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menganggap barangkali kalau ada, maka mesti dijawab seolah zikir ini biasa-biasa saja. Kalau ada dalam hati seolah zikir ini biasa-biasa saja, karena kita nggak tahu keutamaan zikir yang begitu agungnya. Maka malam ini perlulah kita sedikit mencoba untuk memahami apa keagungan dari zikir yang sering kita amalkan ini. An Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah, telah bersabda beliau, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir itu tiada lain adalah kalimah la ilaha illallah. Subhanallah afdal, alhamdulillah afdal, Allahu akbar afdal, astaghfirullah afdal. Tapi dari sekian banyak yang afdal, afdalul zikri la ilaha illallah. Nah, kenapa dia paling utama? Karena kalimah pendek tapi muatannya padat, mencakup keseluruhan. Wa afdalud du'a alhamdulillah, dan seutama-utamanya doa itu adalah alhamdulillah, memuji Allah. Tapi ingat, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita tidak boleh puas memahami secara zahiri, tetapi dia juga harus dipahami secara makna hakiki. Maka kalaulah di dinding ini ada tulisan semangka, di dinding sini semangka, nggak bisa dimakan, nggak bisa dikunyah, nggak bisa dirasa. Apa itu semangka? Kenapa? Karena dia hanya tulisan, tulisan yang bertuliskan semangka. Nah, la ilaha illallah, dia akan berbobot, dia akan bernilai, dia akan menjadi afdal ketika dia
berisi ketika dia berisi. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya sebatas ucapan. Dan isi itu terlihat kepada pengetahuan dan akan tampil ke permukaan kepada adab dan akhlak. Maka isi dari la ilaha illallah itu apa? Ringkasnya adalah menafikan segala sesuatu yang ada, mengisbatkan, menetapkan hanya Allah yang ada. Dan itu tidak boleh berhenti kepada kaji. Dan itu tidak boleh berhenti kepada pengetahuan. Tapi itu harus berkembang kepada sikap bagaimana realita dalam kehidupan. Segalanya, mulai dari kita berhadapan dengan sesama manusia, mulai dari kita menghadapi masalah yang begitu berat, mulai kita menghadapi segala berbagai macam keadaan-keadaan, terlebih lagi di akhir zaman ini, maka mulai dari pikiran, keyakinan, harus ada pembuktian dengan kalimat la ilaha illallah, menafikan segala sesuatu ma fis samawati wal ard, dari segala apa yang ada di langit dan bumi, dinafikan seluruhnya, illallah, menetapkan hanya Allah yang ada. Ingat kalimahnya, menetapkan hanya Allah yang ada. Mana yang kuasa pada makhluk? Ketika bertemu binatang, singa, macan, harimau, takut kita. Kenapa takut? Karena dalam keyakinan kita, kuasa dia daripada kita. Umpama selesai manakib ini, pulang semua jamaah, cuma tinggal satu orang lagi. Dikasih tahu di kuburan itu ada hantu. Umpama gitu. Semua jalan susah ditembus, cuman satu-satunya jalan ke sebelah kanan. Nah, kalau hanya berhenti pada kalimat, lebih baik tidur di sini daripada balik. Tidur di luar lah. Atau seandainya ada berita di sana ada harimau, ada macan dan lain sebagainya, maka takut kita. Kenapa? Karena dalam pengetahuan dan keyakinan sementara, kuasa dia dibandingkan dengan kita. Lalu kalau itu yang terjadi, mana bukti selama ini mengucapkan la ilaha illallah? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia sudah dawam dengan kalimah la ilaha illallah, dan yang punyanya itu selalu dia sebut, dia hadirkan dalam hati, maka la ilaha illallah tidak berhenti kepada kalimah, tapi nyatakan dalam kehidupan. Tiada yang berkuasa, tiada yang punya kekuatan di atas dunia ini selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Seutama-utamanya doa itu adalah alhamdulillah. Apakah hanya berhenti kepada alhamdulillah saja? Doa itu apa?
memohon, munajat, meminta. Di sini disebutkan wa afdhalud du'a alhamdulillah. Seutama-utamanya doa itu adalah alhamdulillah. Kira-kira apa bayangan kita, gambaran kita dengan kalimah ini? Apakah selesai doa walhamdulillahi rabbil alamin? Pasti kalau doa kan ujung-ujungnya itu walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa doa itu kebanyakan ujungnya begitu? Karena memang dalam hadisnya wa afdhalud du'a alhamdulillah. Tapi makna hakiki yang terkandung adalah ketika setelah mengucapkan alhamdulillah, nggak ada lagi ketergantungan kepada makhluk. Jadi alhamdulillah itu wukuf pada doa. Wukuf itu apa artinya? Berhenti. Ketika kita bermunajat kepada Allah, di akhirnya dengan walhamdulillahi rabbil, berarti final dalam doa itu. Enggak ada lagi permintaan, enggak ada lagi ketergantungan di luar Allah. Akan sangat lucu ketika kita berdoa, panjang doanya, akhirnya ditutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baru saja selesai waladhdallin, toel kawan ke sebelah, Pak, minta tolong. Padahal di akhirnya sudah walhamdulillahi rabbil alamin, Pak, minta tolong kalau bisa. Nah, padahal hakiki dari walhamdulillah final wukuf. Ketika sudah mengucapkan walhamdulillah, udah lepas gitu. Hanya nyerah kepada Allah. Tapi kalau seandainya sudah kita nyebut walhamdulillah, tapi masih sibuk kita cari-cari kanan kiri depan belakang, lalu lupa kita kepada Allah, berarti belum final dalam doa itu. Dan walhamdulillahi rabbil alamin itu segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puji itu ada berapa? Ada puji qadim kepada muhdas, ada muhdas kepada qadim, ada qadim kepada qadim, ada muhdas kepada muhdas. Kita minta kepada Allah itu muhdas kepada qadim. An Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu qala, bahwasannya berkata, qala Musa sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah telah berkata sesekali Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, qala Musa sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi Musa alaihi salam bermunajat, sering bermunajat kepada Allah dengan kalimat ya Rabbi. Pernah bermunajatnya begini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni, ajari aku syai'an, dengan sesuatu, adzkuruka bihi, bagaimana agar aku bisa mengingatmu, wa ad'uka bihi,
Qala qul la ilaha illallah. Jadi kata Allah berfirman, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Qala, berkata lagi Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqulu hadha, seluruh hambamu mengucapkan hal demikian. Qala qul la ilaha illallah. Kata Allah, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Qala, jadi Nabi Musa ini masih bertanya lagi. Innama uridu syai'an. Ya Allah, takhussuni bihi. Ya Allah, saya ini ingin ucapan atau kalimat yang khusus. Kalimat yang khusus. Qala, jadi kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'i fi kaffah. Wahai Musa, bahwasannya bila mana seluruh isi langit 7 lapis itu berada di satu timbangan, wala ilaha illallah fi kaffah, sementara di timbangan sebelahnya itu adalah kalimah la ilaha illallah, malat bihim la ilaha illallah, maka timbangan jauh lebih berat la ilaha illallah ketimbang isi 7 lapis langit itu sendiri. Maklumlah, jangankan itu, kita aja kalau sudah ada masalah yang berat versi kita, sebab masalah ini kan macam-macam sih. Kata kita berat, tapi kata kawan sebelah enteng katanya. Tapi ini kan kalau pribadi masing-masing. Kalau ketemu kiai itu, kadang-kadang kiai itu sudah ngasih amalannya ini, kata kiainya sama kita. Cuma kadang-kadang kita ini masih juga ngedesak. Lama betul, nggak balik-balik dari ruangan kiai itu. Kenapa? Kalau bisa, dalam hati mungkin berkata, kalau bisa, ada yang lebih paten lagi nggak amalan ini gitu. Udah dikasih oleh guru talqin zikir, zikir jahar, zikir hobi gitu. Udah lama ngamalkan ini, tapi masalah ini terus bertubi-tubi, nggak selesai-selesai. Sesekali dalam hati berkata, pinginlah nanti sowan ke Buya lah sesekali. Kalau bisa ada nggak selain dari ini gitu. Yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi gitu. Kalau la ilaha illallah zikir jahar 165, ini mah pasaran kayaknya. Mungkin dalam hati semua ikhwan begitu. Kalau bisa Buya, mungkin dalam hati ngomong gitu. Kalau bisa, ada yang khusus lah untuk kita ini. Nah masih, kenapa kita mencari yang lebih dari itu? Karena kita nggak tahu, nggak memahami akan keagungan kalimat tersebut. Maka bandingannya itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, isi langit itu yang begitu berat, begitu banyak, bila disandingkan dengan kalimah la ilaha illallah, jauh lebih berat kalimah la ilaha illallah ketimbang isi langit 7 lapis. Bahkan dalam satu keterangan yang lain, 7 lapis langit, bumi dan bumi.
tiada bandingannya, jauh lebih berat kalimah la ilaha illallah. Tapi lagi-lagi yang berisi. Nah, masalahnya kita ini sudah mencapai tingkat isi apa belum? Itu yang jadi masalah gitu. Dan alat untuk ngukur udah ngisi ini kan nggak ada alatnya ini. Kalau seandainya selesai zikir kita ambil alat lalu kita tes gitu kan ke kulit atau ke tangan full 100 ngisi berarti. Tapi yang ketahuan ini kan cuma 60. Nggak taunya suhu panas, suhu badan. Nah, sama kayak manqobah tadi. Manqobah tadi itu kan apa itu? Bicara masalah fasik. Fasik itu apa? Fasik itu. Bapak-bapak termasuk fasik nggak? Fasik itu kan kalau dari bahasanya fasako itu apa artinya? Rusak. Kencing berdiri itu tergolong fasik. Banyak itu, ya bukan banyak. Sering juga saya nemukan di pesantren itu. Selesai ngaji, cur aja. Itu sambil berdiri, nyiramnya juga nyiram dari atas. Takut ketinggalan kawan udah pada balik. Maklum, ini mau melewati kuburan. Tengah-tengah pohon jati, kalau nggak cepat bisa ketinggalan. Akhirnya kencing berdiri, ambil air pakai gayung, nyiramnya juga sambil berdiri. Kalau nyiram sambil berdiri, najis itu pasti dia keluar dan kena pakaian dan kena lantai, dan itu membuat dosa lagi itu. Lalu orang masuk ke kamar mandi itu nginjak najisnya, dia pikir kayaknya nggak kencing, nggak jadilah kata dia. Langsung dia masuk lagi ke masjid, udahlah karpet itu kena dengan najis. Maka hati-hati yang kencing berdiri itu. Nah, fasik karena menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akhirnya apa? Selamat. Itu selamat. Hanya menjawab apa? Kata sandinya itu. Jadi diingat-ingat itu nanti di dalam kubur itu nanti. Sandinya itu Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu kita setelah membaca manqobah itu enjoy. Gampang ini nantilah. Kalau ditanya Israel ini nanti jawab aja Abdul Qadir Al-Jilani, selesai. Jangan salah. Ada murid mengaku sebagai murid Syekh Abdul Qadir, tapi sangat boleh jadi Syekh Abdul Qadir belum tentu mengakui sebagai murid. Yang paling mudah itu adalah mengaku diri sebagai murid Syekh Abdul Qadir. Yang paling sulit itu adalah diakui sebagai murid. Nah, sekarang mulailah kita evaluasi, layak enggak kira-kira jadi murid itu. Dengan berbagai macam tingkah. Nah, maka orang yang mahabbah, kan di situ kan disebutkan mahabbah, cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Bukti cinta itu apa?
bukti cinta kepada Syekh Abdul Qadir, mahabbah itu. Bukti cinta itu adalah apa yang menjadi amaliyah keseharian Syekh Abdul Qadir itu yang diikuti, yang beliau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Salah satu contoh kecil aja amaliyah Syekh Abdul Qadir itu, salah satu contoh kecil saja adalah tepat waktu sholat. Tepat waktu sholat di awal sholat fardu di masjid, berjamaah sholat fardu di masjid tepat waktu. Kira-kira yang hadir di sini sudah belum? Tepat waktu itu dulu itu. Nah, kalau belum, lihat lagi di daftar murid, masuk enggak kira-kira? Absen lagi itu. An Zaid bin Arqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishon dakhalal jannah, ikhlas. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Qila wa ma ikhlasuha, qala antuh jizahu an maharimillah. Apa itu yang dimaksudkan dengan ikhlas itu? Dengan ikhlas itu adalah mencegah dari melakukan perbuatan yang haram. Ikhlas itu apa? Kalau sementara juga bayangan kita ikhlas itu apa? Lepas. Lepas. Tapi kalau dalam hadis ini itu disebutkan yang wama ikhlasuha, apa yang dimaksud dengan ikhlas di sini? An qala tuhjizahu an maharim, adalah menghindar dari segala perbuatan-perbuatan yang haram. Perbuatan-perbuatan yang haram sampai kepada tingkat perbuatan-perbuatan yang subhat. Subhat itu apa? Subhat itu yang nggak jelas antara halal dengan haram. Nah, betapa banyak praktek keseharian ini kadang-kadang melakukan perbuatan yang nggak jelas antara perbuatan yang halal dengan yang haram. Dikit lagi. Al-Majlisul Hadi Ashar, majlis atau pembahasan yang ke-11. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yaumil Jumu'ah, pada hari Jumat, bukratan pagi hari, bil madrasati Tasi' Syawal, pada tanggal 9 Syawal, sanatan khamsa wa arba'ina wa khamsimi'atin, khamsa wa arba'ina 45 wa khamsimi'atin 500. I'rafullahu wa la tajhaluhu. Syekh Abdul Qadir mengingatkan kembali kepada ikhwan, ya qaum, i'rafullah wa la tajhaluh.
cari, pahami, kaji bagaimana agar kita ini bisa mengenal Allah. Jangan bodoh tentang pengetahuan itu. Harus dikaji bagaimana agar bisa ma'rifat kepada Allah. Wa ati'u wa la ta'suhu. Taat kepada Allah, hindari perbuatan maksiat. Nah, taat itu kalau dalam tingkat ketakwaan, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ada upaya melakukan perbuatan yang baik sekecil apapun, dan ada upaya menghindar perbuatan yang tidak baik sekecil apapun. Wa wafaquhu wa la takhalifuhu. Jadi kita harus memahami, belajar, jangan sampai kita tidak tahu. Wardu biqada'ihi wa la tanaza'uhu. Dan kita harus ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam suatu keterangan itu apa? Man lam yardo biqada'i wa lam yasbir 'alal bala'i wa lam yashkur 'ala ni'ama'i falyakhruj min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Siapa orang yang tidak ridho atas segala ketentuanku, walam yasbir 'alal bala'i, dan tidak sabar atas segala ujian yang aku berikan, walam yashkur 'ala ni'amai, dan tidak mensyukuri atas segala nikmatku, falyakhruj min tahtis sama'i, maka keluarlah dari bawah kolong langitku, wal yatlub rabban siwa'i, dan carilah Tuhan selain aku. Malam yarda biqada'i, ridho atas segala ketentuan Allah. Ridho dalam keadaan sakit, ridho dalam ini mengaji ridho saja. Ini panjang ini permasalahannya ini. Orang yang sudah mencapai tingkat ridho itu melewati apa? Melewati sabar itu, dan ikhlas. Dan orang yang ridho itu, sama sekali tidak ada keluh kesah dalam hati. Namanya ridho. Puncak dari segala puncak itu ridho. Jadi kalau seandainya kita mengatakan ridho, tapi masih ada keluh kesah, bukan sebatas suuzon, keluh kesah saja, kok gini, masih ada kata-kata seperti itu pertanda kita masih jauh dari kata ridho. Termasuk kalimat-kalimat sederhana, kok bisa ya? Nah, kalimat-kalimat sederhana seperti itu. Jadi orang yang sudah mencapai tingkat ridho itu, yang sudah sampai betul kepada itu nggak ada lagi. Dan ciri orang yang ridho itu ibarat seperti apa? Daun talas. Kan daun talas itu kalau ditimpa dengan air apa? Lewat. Ngebasah enggak gitu ya. Ngerusak enggak. Buat lecet enggak. Tiba-tiba air itu jatuh saja, bekasnya enggak ada. Nah, orang yang sudah sampai tingkat ridho itu modelnya seperti itu. Ada masalah, ada ujian gitu ya, ia lewat aja. Nggak ada sedikit tergores dalam hati itu kekesalan yang ditujukan kepada Allah. Kalau masih ada rasa kekesalan sedikit saja, masih bertanya-tanya
kenapa ya Allah kok gini dan lain sebagainya, berarti belum sampai kepada tingkat puncak ikhlas. Tapi kan berat untuk, dan itu kita mungkin nganggapnya enteng ya, tapi itu selalu terjadi pada dalam hal ibadah kita. Salah satu contohnya ketika imam ngajak zikir banyak. Waktu imam ngajak zikir banyak, itu bagaimanapun juga perkumpulan di tempat itu kan ketentuan itu. Kemudian apa bilangan yang banyak itu juga apa? Ketentuan. Tergores dalam hati kita, kesal kita. Kesalnya sih enggak sama Allah, mungkin begitulah langkah awalnya. Kalau kesal ini enggak saya tujukan sama Allah, umpama ngomong begitu dalam hati, kesal ini sama imam itu aja. Tapi kan berbuntut kepada berhentinya zikir kepada Allah gitu. Berarti tingkat itu masih jauh dari tingkat ikhlas dan mencapai ridho Allah. Jadi kalau sudah mencapai ridho Allah, menuju ridho Allah itu seperti daun talas itu tadilah. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mulai dari asma'ullah, sifatullah, af'alullah, zatullah, itu sama sekali enggak ada suuzon dirinya, sama sekali tidak ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya, singkatnya, kita hadir di majelis-majelis manaqib sedikit demi sedikit untuk belajar bagaimana hati ini seperti daun talas, itulah. Kalau dulu hati ini kayak kaca, kena dikit tompel, ujung-ujungnya pecah gitu. Kalau bisa sekarang dirubah, gimana caranya kayak daun talas itulah. Jadi walaupun air itu banyak jatuh ke badan daun talas, dia lewat begitu saja. Nah, apapun yang Allah takdirkan pada diri kita, berbagai macam keadaan masalah, kita terima, kita hadapi, lewat begitu saja, maka ridho Allah itu akan turun kepada hambanya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا